Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya ada kasih Tuhan yang melimpah bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati, kita datang tunduk kepadanya, kita naikkan doa kita. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami hampiri tahta-Mu dengan kerinduan ya Bapa. Karena kami tahu Engkau pun selalu menantikan kami untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Kami rindu bersekutu menikmati kehadiran-Mu ya Bapa. Kami sudah siapkan hati kami siap menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat suara kita. Sama-sama kita katakan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir
rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat kita bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari kita mulai naikkan doa kita. Ini yang kami nanti-nantikan ya Bapa, saat duduk bersekutu dengan Engkau. Kami menikmati kehadiran-Mu. Itu adalah sorga di dalam hidup kami, dan kami mendapatkan kekuatan yang baru ya Bapa. Kami hanya rindu ya Tuhan Yesus, rindu menikmati kasih-Mu. Kami rindu Kau penuhi kami. Kami hanya ingin selalu bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, selalu menikmati setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Mari semuanya lebih sungguh lagi kita angkat suara kita, kita sama-sama nyanyikan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari semuanya lebih sungguh lagi katakan bersama. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan
dari segalanya. Kami ingin Kau lebih, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kami ingin Kau lebih, Yesus. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Itu kerinduan hati kami, Yesus. Kami mau Engkau, Tuhan Yesus. Kami inginkan Engkau lebih dari segalanya. Kaulah damai kami, Kaulah sukacita dalam hidup kami. Kaulah rasa tenang di hidup kami, Yesus. Kaulah keberanian kami, Tuhan. Hadir-Mu, itulah kuat kami, Yesus. Kami angkat suara kami, kami sembah. Kami mau memuliakan nama-Mu selama-lamanya. Jehovah Jireh. Oh, haleluya. Kami sembah Immanuel. Sungguh ketika Kau berserta kami, itulah keberanian kami, Tuhan. Sebab ada Engkau yang menyertai. Kami menyembah, kami angkat suara kami, kami tinggikan Juru Selamat. Shiralama-lama-ye, shikaralama-ye. Yesus, Yesus, kami berseru, kami menyembah nama Yesus, nama di atas segala nama. Berpujilah Kau ya Allah kami sembah. Oh, haleluya. Shirelelebeilalabaya patakaralabu. Huranama-lamaye satakaralaya takaralabu. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Hosana bagi anak domba Allah. Kudus, kuduslah kami sembah Raja Maha Kudus. Shiralabaye, ralabaya patakaralabu. Sharanama-lamaya sandi. Haleluya, oh, haleluya. Kami meninggikan Engkau, kami menyembah Engkau, Yesus. Shakaralabaye. Shakaralabalaba. Sharanama-lama-lama. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati nyanyikan. Ku datang ya Bapa,
dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Hanya Engkau yang mampu, Yesus, mengubah hidup kami. Hanya Engkau yang mampu jadikan kami indah, ya Tuhan. Ini doa kami, ubahkan kami dan jadikan indah. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, oh seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajak kami berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Yesus. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh berdoa, memuji, menyembah. Kami boleh ada di menara doa, Tuhan. Kami boleh merasakan, ya Tuhan, urapan-Mu, Tuhan. Urapan kasih-Mu mengalir tengah-tengah kami. Saudara yang hadir di menara doa ini, kalau Tuhan suruh saya mendoakan saudara, memberkati saudara, mengurapi saudara, mari maju ke depan. Saudara ikuti secara online. Ada satu pengurapan yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Pengurapan yang Tuhan akan berikan ini adalah pengurapan. Biarlah Tuhan, kami mau ya Tuhan mendengarkan Tuhan. Kami mau ya Tuhan melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Karena kami mengasihi Tuhan. Karena kami merindukan Tuhan. Tuhan berikan kami roh ketaatan itu. Aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di menara doa. Secara online ini Tuhan. Pengurapan yang sama ya Tuhan. Ya Tuhan Kau berikan. Terima kasih. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Turunkan pengurapan-Mu ya Bapa. Turunkan pengurapan-Mu dalam nama Yesus. Oh ya Terima, saudara terima. Oh ya terima dalam nama Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Sini mila bala 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 bala. Terima. Dola bala 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 bala. Terima dalam nama Yesus, terima. Ola bala 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 bala. Sini mila bala bala bala. Rapi anak. Terima. Shala bala bala. Tuhan, aku berdoa pengurapan-Mu ya Tuhan turun ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengikuti secara online ini ya Tuhan. Satu pengurapan ya Tuhan yang Kau berikan kemampuan untuk bisa mendengarkan Tuhan, dan juga ya Tuhan anugerah untuk bisa melakukan apa yang Kau perintahkan buat kami. Sebab ya Tuhan memasuki ya Tuhan tahun yang baru ini Engkau sedang hendak mengangkat setiap kami di atas segala bangsa di muka bumi ini. Dan segala berkat ini akan mendatangi Engkau. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Berikan ya Tuhan hati-Mu. Berikan hati-Mu ya Tuhan. Kemurahan hati itu. Belas kasihan itu. Berikan kelemah lembutan-Mu ya Tuhan. Oh ya laba kasih laba 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 laba. Doa saudara, doa masing-masing doa. Saya rasakan ya Tuhan, Kau sedang melawat setiap kami. Berkati Tuhan masuki tahun 2025 ini. Tuhan, Kau berikan hati seorang hamba. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai
berdoa Bapa dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, Roh-Mu sedang ya Tuhan mengurapi kami. Ya Tuhan memulihkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kau berikan damai sejahtera dan sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan hati-Mu ya Tuhan. Berikan hati-Mu ya Tuhan. Buat setiap kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Ya hari ini saya ingin nyambung lagi dengan khotbah kemarin. Kalau kemarin the power to obey. Tapi hari ini the power of obedience. Ya kan kemarin kuasa untuk taat. Hari ini adalah kekuatan dari atau berkat daripada ketaatan saudaraku. Ya saya masih tetap mau bahas dari Lukas pasal 5 kisah tentang Simon Petrus saudaraku. Kenapa kita perlu merenungkan ya tentang kekuatan atau kuasa atau berkat daripada ketaatan. Saudaraku yang kasih Kristus, kita tahu bahwa ketaatan itu kita sudah bahas kemarin. Itu kan timbul bukan cuma sekedar ya, ketaatan itu bukan cuma sekedar kita melakukan ya kan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kita. Tetapi ketaatan itu adalah harus keluar saudara ya kan dari hati sebenarnya ya, dari hati yang memang mengasihi Tuhan, hati yang saudaraku yang takut akan Tuhan. Kita akan baca dulu ayatnya Lukas 5 ayat 4-5 kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, ya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara perhatikan di sini ya. Kalau kita renungkan ya kan kenapa kok Simon Petrus ya bisa mendengarkan ya kan perintah Tuhan dan dia melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada dia untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam lalu tebarkan jala ya kan, sekalipun perintahnya Tuhan Yesus itu secara akal sehat akal ya kan itu tidak masuk akal ya kan saudara Yesus, karena dia berkata bahwa sudah sepanjang malam saudara dia pergi untuk menangkap ikan tapi nggak ada ya kan. Tetapi waktu Tuhan datang perintah Tuhan itu bukan malam, bukan waktunya untuk mencari ikan saudaraku ya kan. Dan tempatnya bukan tempat yang biasa ikan itu ada banyak di sana. Tapi ada satu kata daripada Petrus, karena engkau yang menyuruh ya aku melakukan juga. Saya nangkepnya di sini saudaraku bahwa ini pentingnya ya kan melatih. Jadi rupanya Simon Petrus itu sudah dilatih ya kan. Ya sudah dilatih untuk memiliki rasa kagum, rasa hormat, rasa segan. Saudara, kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya kan? Dan oleh orang tuanya, oleh para rabi-rabi Yahudi sejak dari kecil. Udah dilatih. Ini penting sekali ya saudara ya untuk coba kalau zaman dulu kita anak-anak kecil kalau kita ke gereja selalu orang-orang tua atau kakak-kakak sekolah minggu suka bicara tentang kata dengar-dengaran. Jadi anak tuh harus dengar-dengaran. Itu artinya maksudnya tuh supaya anak tuh dengar dan taati. Dengar dan taati. Nah nama Simon saudara, nama Simon ini kita akan bahas tentang Simon ya kan. Itu adalah sebuah nama umum kalau orang Israel tuh banyak namanya Simon. Karena yang terkenal dari orang Israel itu ada kata Ulangan pasal 8. Shema Israel. Dengarkanlah Israel. Karena kata Simon dalam bahasa Ibraninya itu Shimeon. Saudara. Ya dari akar kata Shama. Ya saudara. Ya kan. Itu artinya dia atau Tuhan yang telah mendengarkan. Jadi kata mendengarkan. Jadi saya melihat ketika Petrus pada saat itu saudara. Sepanjang malam dia bekerja tidak menangkap ikan. Saudaraku. Saya melihat bahwa faktor kunci pertama.
dari pembalikan keadaan, ya kan? Ada pada ketaatan Simon Petrus ketika dia mendapatkan perintah firman dari Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat begini saudaraku ya, bahwa kemunduran rohani daripada seseorang itu dimulai, saudara, ketika kita mulai, ya kan, melakukan penolakan terus-menerus terhadap perintah firman Tuhan, ya kan, yang menyebabkan terjadinya apa, saudara? Pengerasan di hati kita, hilangnya kepekaan atau kehidupan rohani yang makin kering. Sekarang tuh sudah terbiasa kayaknya kita, mungkin apalagi yang suka main media sosial, ya saudaraku. Kalau kita baca di komen-komen, kita perhatikan, itu selalu saudara adanya apa? Argumentasi, bantahan-bantahan, penolakan, berdebat dan lain sebagainya. Nah ini kadang-kadang bisa membentuk saudara pola pikir atau sikap daripada kita sebagai orang percaya. Kalau kita dengar sesuatu, dapat sesuatu, itu sepertinya itu langsung kita bantah terlebih dahulu. Yang Tuhan mau hari-hari ini adalah saudaraku adalah coba kita belajar mendengarkan. Katakan amin. Memperhatikan. Nah hari ini saya akan bahas tentang ketaatan. Ada berapa orang berkata bahwa saya sudah taat loh. Saya sudah lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi katanya kalau taat pasti diberkati. Kok buktinya hidup saya tuh gak ada mengalami perubahan apa-apa. Saudaraku Yesus Kristus. Saya ingin kasih contoh saudara seorang yang bernama Saul. Saudara tahu Saul ya. Dia diangkat menjadi raja. Ya kan, kalau saudara baca di dalam Alkitab. Ya kan, di sepanjang hidup daripada Saul tuh jarang sekali ya dijelaskan bahwa dia berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Seperti halnya Daud, ungkapan-ungkapan kata-kata kerinduan dari Tuhan. Saudara, nah kita lihat ada satu kisah saudaraku, di mana Saul pada waktu itu melakukan kewajiban agama. Saudaraku, jadi kita sudah tahu bahwa setiap kali orang Israel hendak pergi berperang, saudara, yang pertama mereka harus membangun mezbah dulu, membawa korban. Yang membawa itu biasanya adalah seorang imam. Dalam hal ini pada waktu zamannya Saul adalah Samuel, saudaraku. Atau mereka membawa tabut. Waktu zaman seperti zaman Yosua, zaman Yosafat, tabut. Pokoknya tabut. Lambang daripada kehadiran Tuhan. Saudara, pada waktu itu saudara, Saul ingin berperang melawan orang Filistin. Dia tunggu Samuel. Samuel gak datang-datang. Nah, rakyat semuanya sudah mendesak daripada Saul. Orang Filistin itu udah dekat mau nyerang kita. Apa yang dibuat oleh Saul sebenarnya itu tidak salah. Dia membawa korban bakaran. Waktu pas dia membawa korban bakaran, Samuel itu datang muncul saudaraku. Lalu turun firman Tuhan. Nah dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa ketaatan kepada Tuhan bukan sekedar melakukan perintah firman Tuhan. Tetapi ketaatan kepada Tuhan haruslah berasal dari hati yang takut akan Tuhan. Dari hati yang mengasihi Tuhan. Dari hati yang merindukan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Jadi apa yang kita lakukan, perintah Tuhan itu karena dasarnya adalah karena kita punya rasa takut akan Tuhan. Rasa hormat, segan, mengasihi. Kita kenal betapa kasih. Kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Bukan kita karena sudah kepepet seperti halnya Saul. Kita baca ayatnya saudara. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti apa? Mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi saya melihat gini saudara ya. Kalau seandainya, makanya kalau misalnya dasarnya ketaatan Tuhan karena melakukan kewajiban agama, karena melakukan firman Tuhan. Tanpa didasari oleh karena ada kasih kepada Tuhan.
ada rasa hormat saudara kepada Tuhan, segen sama Tuhan. Dan tidak, sebenarnya ketaatan itu adalah satu tindakan, satu ungkapan, aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Saudara mungkin sudah pernah lihat ya video ya, viral. Saudara, itu ada orang ya kan, ada orang saudara sembahyang di gereja, tapi saudara dia sembahyangnya pakai altar. Altar, lalu di situnya ada kayak macam patung atau arwah apa gitu saudaraku. Dia pakai hiyo. Beberapa teman-teman nanya, Pak Sabta, Pak Pendeta, bagaimana pendapat Bapak? Itu kan yang biasa kita lakukan pada waktu kita belum Kristen. Saudaraku, sembahyang untuk apa namanya? Imlek di gereja pakai hiyo gaharu yang bukan itu kan segala macam. Pak ada altarnya di situ ditaruh. Ini gimana semua? Ya kan? Di situ ada pemimpin agama Kristennya juga, pemimpinnya saudaraku, ini kan segala macam. Nah, bagaimana? Benar atau salah? Kalau ditanya soal benar salah, saya mah selalu kembalikan. Apapun yang kita lakukan, apakah itu akan menyenangkan hati Tuhan atau melukai hati Tuhan? Kita bisa tahu ini menyenangkan Tuhan atau melukai. Dasarnya adalah apa? Firman Tuhan. Katakan amin. Saudara tahu perintah Tuhan, ya perintah 10 perintah Tuhan yang di dalam apa namanya? Keluaran pasal 20. Saudaraku, ayat 1 sampai 3 ini masih belum dihapus. Kalau gereja mengakui Alkitab ini adalah firman Tuhan. Perkataan yang harus ditaati. Tapi kalau misalnya gereja tidak menganggap ini perkataan yang harus ditaati, kita nggak bisa berdebat untuk hal itu. Kata kunci, saya sedang bicara tentang ketaatan. Ketaatan itu bukan cuma sekedar boleh atau tidak boleh. Saudara bisa ngerti, orang bisa seolah-olah melakukan perintah Tuhan, memanipulasi, aku sudah lakukan perintah, tetapi dengan motivasi yang salah. Saudara, saya akan bacakan ya saudara, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya saya akan bacakan Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Ya kan, atau 4. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dia perkenalkan dirinya bahwa Allah yang saudara, membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Kenapa harus ada penjelasan aku Allah yang bawa kamu keluar? Karena di Mesir itu banyak Allah. Banyak Allah yang disembah. Ada 10 Allah saudara yang menjadi 10 dewa yang sangat dihormati, yang sangat disembah. 10 dewa itulah. Saudara tahu nggak apa? Jangan Tuhan lawan, Tuhan taklukkan lewat 10 tulah. Saudara, yang pertama adalah air dirubah jadi apa? Jadi darah. Ya kan, mujizat tulah pertama itu air jadi darah. Tulah 10 adalah apa saudara? Tentang apa? Kematian yang bisa ditaklukkan oleh apa saudara? Oleh darah anak domba. Itu semua tentang 10 dewa. Jadi dia kenalkan diri, kau jangan sembah yang lain. Jangan buat apa yang lain. Ya kan, yang sama seperti dilakukan orang Mesir. Ayat yang ketiga dikatakan gini, jangan ada padamu hanya kecil, Allah lain di hadapanku. Kapan sesuatu atau seseorang kita jadikan Allah? Ketika kita sujud sembah kepada dia. Saat kita sujud sembah kepada dia. Dan kita berkata dialah sumber saya. Ya kan? Pada saat itu. Ya kan? Terus yang keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan buat patung. Ayat yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga
Dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Ya, yang ujungnya saudara tahu nggak? Saul awalnya dia bawa persembahan ke Tuhan. Saudaraku, seperti melakukan kegiatan langsung ditegur sama Tuhan, ya kan? Tuhan mau cari orang yang mau mendengarkan, yang memperhatikan. Ketika kita mulai mendengarkan seseorang berbicara dan mau melakukannya, itu tanda, saudaraku, kita menghormati orang itu. Ya kan? Tuhan ngerasa bukan persembahan itu, aku butuh penghormatanmu. Aku sebagai Allah. Yang mengerti katakan amin. Nah, Tuhan Yesus pun menegaskan kembali tentang hal ketaatan. Saudaraku, ya. Ketaatan melakukan kewajiban agama atau perintah Tuhan. Tuhan Yesus jelaskan nih, tujuannya adalah untuk menyenangkan Tuhan yang kita kagumi, yang kita kasihi, yang kita rindukan. Kita melakukan kegiatan kewajiban agama atau perintah Tuhan bukan untuk menyenangkan manusia, bukan untuk dipuji oleh manusia. Matius 6 ayat 1 kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, maka kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Jadi artinya saudaraku, ya kan, apapun yang kita lakukan, ketaatan kita harus berasal dari hati yang mengasihi itu Tuhan. Nah, kita lihat soal tentang bagaimana berkat atau kekuatan kuasa daripada ketaatan. Kita melihat, saya mau kasih tahu tentang kalau kita perlu ya taat tanpa kita mau tafsirkan lagi. Ya taat karena kita mengasihi Tuhan. Ya saudara lihat dari kisah Simon Petrus. Saudaraku, ya kita lihat di dalam dari ayat 1 sampai ayat 11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya mencatat paling tidak ada 6 berkat. Ya, 6 power, kekuatan dari ketaatan saudara. Sepanjang kita mau taati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau saudara dengar perintah dari Tuhan, dengar khotbah, pengajaran, ini kena nih aku nih. Ini perintah yang harus saya jalani. Tuhan bicara sama saya pribadi. Saat itu saudara mulai diam, doakan. Aku minta anugerah-Mu ya Tuhan, supaya aku diberikan kekuatan, ya kan, kuasa untuk menjadi taat. Karena kalau aku punya kuasa untuk bisa mentaati, maka aku punya kuasa untuk menerima berkat dari ketaatan itu. Saudara lihat di sini ya. Kita lihat berkat taatan yang pertama. Ketaatan Simon Petrus melakukan perintah Tuhan menyebabkan apa saudara? Terbukanya pintu mujizat Tuhan bagi usaha pekerjaannya. Katakan amin. Nah, ceritanya kan di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca Lukas 5 ayat 1 sampai 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat yang ketiga, Yesus naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu siapa? Perahu Simon. Ada 2 perahu yang Yesus lihat, tapi dia pilih Simon punya saudara. Lalu dia menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ketika perintah pertama yang Yesus berikan kepada Simon tidak ada komentar. Ya, dia perintah tolakkan perahumu ke tempat yang lebih dalam. Dia tidak ada perintah apa-apa. Saudara, di sini saya melihat saudara, ketaatan Simon Petrus melakukan perintah Tuhan, bertolak ke tempat yang lebih dalam, supaya Tuhan Yesus bisa mengajar orang banyak yang sedang menantikan dia. Menyebabkan, saudara, apa yang terjadi? Terbukanya pintu mujizat bagi usaha pekerjaan Petrus. Di sini ketaatan tentang apa nih? Murah hati. Ketaatan dalam hal berlaku murah hati. Dia buka, saudara, pintunya. Dia buka pintu. Saudara, buat Yesus
Dia berikan kesempatan buat Yesus, pakai ini perahu saya. Ya kan? Pakai untuk membuat orang lain, saudara, mengerti firman Tuhan. Di saat, di tempat itulah Tuhan Yesus memberkati usaha pekerjaan Petrus. Katakan amin. Itu awal. Awalnya di situ. Saudaraku, ya, ketaatan. Yang kedua, ketaatan Simon Petrus, lihat bertahap di saudara. Ya kan? Ketaatan Simon Petrus melakukan perintah Tuhan. Apa saudara? Melenyapkan segala benteng-benteng pikiran manusiawi yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Saudara itu. Dia kan berkata gini saudaraku, ya kan? Guru telah sepanjang malam, ya kan? Setelah selesai mengajar, Alkitab katakan apa? Selesai berbicara, Yesus berkata lagi kepada Simon Petrus. Lukas 5 ayat 4 sampai 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ada perintah kedua. Saudaraku, di sini Simon jawab. Jawabnya apa saudara? Dia berkata apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa. Dia mau ngomong gini. Di danau ini sedang tidak ada ikan. Sedang tidak ada ikan. Tetapi karena engkau yang menyuruh, ketaatan akan perintah Tuhan. Saudara, aku akan menebarkan walaupun dia tidak masuk akal. Jadi gini saudara, saya nangkap ya, ketaatan kita melakukan perintah Tuhan itu akan melenyapkan segala apa? Benteng-benteng yang berkata tidak mungkin, sulit, mustahil, tidak bisa, saya sudah coba. Kalau kita lakukan saja, taati saja, ini akan meruntuhkan segala kesombongan-kesombongan manusia kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya, ini penting saudara. Seringkali ini kita ini banyak berargumentasi. Saudara, merasionalisasikan ini dan itu dan ini. Kadang-kadang kita tuh selalu memberikan sejumlah banyak alasan. Ya kan? Kenapa kita harus gagal? Kenapa hal itu tidak mungkin? Kenapa saudara gak mulai coba set? Kalau kita mau melihat saudara, campur tangan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup kita. Yang di sini kita harus rombak, kita harus runtuhkan setiap apa saudara, benteng-benteng pikiran manusia kita yang terbatas. Supaya pikiran Tuhan yang tidak terbatas, ya kan, bisa saudara berlaku dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melihat kuasanya yang tidak terbatas bekerja dalam hidup kita. Katakan amin. Yang ketiga saudara, yaitu ketaatan Simon Petrus melakukan perintah Tuhan mendatangkan hasil-hasil yang penuh berkat. Ini bicara tentang apa saudara? Jadi yang kedua saudara, ini bicara tentang kelemah lembutan. Tidak banyak orang saudaraku ya kan? Tidak banyak orang kalau dengar perintah langsung dia melakukan. Tapi kalau misalnya kita bisa dengarkan dan itu namanya kelembutan. Yang ketiga saudara, ketaatan Simon Petrus melakukan perintah Tuhan mendatangkan hasil-hasil yang penuh berkat. Artinya gini, kita baca Lukas 5 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai apa? Mulai koyak. Artinya apa saudara sini? Ketaatan ini berkaitan dengan apa? Yang pertama berkaitan dengan murah hati. Katakan amin. Taat untuk berlaku murah hati. Yang kedua taat, ya kan, untuk mau berlaku apa? Lemah lembut. Orang yang lemah lembut mudah diajar, mau dengerin, mau dengar-dengaran. Yang ketiga, saudara, ketaatan Simon Petrus melakukan perintah Tuhan mendatangkan hasil-hasil penuh berkat. Artinya di sini apa saudara? Ya, ketaatan. Saya lihat orang yang taat, ya kan, orang yang rohani, pasti orang itu adalah orang yang tekun dan rajin bekerja. Orang yang tekun dan rajin bekerja itu adalah orang yang taat. Bahwa dia akan, hal itu akan mendatangkan apa? Hasil-hasil yang penuh berkat. Mereka mau kerja keras lagi. Tuhan suruh, tolak. Ya, aku akan kerjakan. Ya kan, waktu dia kerjakan ada hasil. Dia nangkap ikan sangat banyak saudara. Saya percaya bahwa apapun ya, kerjaan, ya kan, dimanapun Tuhan taruh kita, ya kan, lalu kita kerja keras, kita tekun, kita terus minta tuntunan Tuhan.
Saya yakin dimanapun Tuhan tempatkan saudara, apapun pekerjaan saudara, pasti saudara bisa menuai hasil-hasil yang penuh dengan berkat. Katakan amin. Yang keempat saudara, kita lihat di sini. Ketaatan Simon Petrus melakukan perintah Tuhan itu menjadi kesaksian. Membawa kebaikan bagi orang di sekitar kita. Yang pertama, Simon Petrus murah hati kepada Tuhan. Ini yang membuka pintu mujizat bagi dia. Saudara, yang keempat ini, Simon Petrus, ya kan, berlaku murah hati kepada siapa? Kepada sesamanya. Saudara, ya kan? Lukas 5 ayat 7 katakan apa? Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Dia berbagi, saudaraku. Yang kelima, nah ini luar biasa. Ketaatan Simon Petrus membawanya semakin mengenal Tuhan. Ini bicara tentang apa? Komitmen untuk bertumbuh. Ya, ketaatan punya komitmen untuk bertumbuh. Coba Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Awalnya Yesus berkata, Simon berkata apa? Guru. Ya kan? Sudah sepanjang malam, ya kan, kami pergi menangkap ikan, tapi kami tidak dapat. Pertama dia panggil Yesus siapa? Guru. Setelah dia mendapatkan hasil tangkapan ikan sangat banyak, dia tidak panggil lagi Yesus sebagai guru. Jadi ketaatan membawa dia mengenal Yesus lebih dalam. Dia sebut Yesus siapa? Tuhan. Jadi dia bisa mengenal, ketaatan membuat dia makin kenal siapa Tuhannya. Yang kedua, semakin kenal siapa dirinya. Kedekatan kita, ketaatan kita sama Tuhan. Ya, ketaatan hasil daripada apa saudara? Takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kerinduan untuk semakin kenal sama Tuhan. Apa saudara? Jadi hasilnya apa saudara? Ketika Petrus mengenal, ya kan hasilnya apa? Petrus mengenal Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, dia juga bisa mengenal dan bisa melihat dirinya sebagai orang berdosa. Saya melihat begini, semakin dewasa orang Kristen ya, ini bedanya nih sama orang beragama. Saya katakan nih, orang beragama kalau dia udah ngerasa saudara paling senior, paling rohani, saudara, dia akan nunjukin bahwa dia adalah orang yang paling suci. Kalau orang beragama. Tetapi kalau beda dengan pengikut Yesus, semakin dia bertumbuh dalam Tuhan, semakin dia mengenal Tuhan, semakin dia melihat dirinya adalah orang yang paling butuh belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Karena dia melihat dirinya sebagai orang berdosa. Paling berdosa di antara orang berdosa. Itulah perkataan Paulus. Menjelang dia sudah dewasa secara rohani. Diawali aku ini rasul, bukan ditunjuk oleh manusia. Aku rasul ditunjuk langsung oleh Yesus. Itu di Galatia. Waktu dia awal-awal jadi Kristen saudara. Jadi rasul. Lalu dia mulai bertumbuh. Ya kan? Di antara orang percaya. Ini aku nih. Ya rasul kecil lah. Dan orang percaya aku nih orang yang berdosa. Lalu setelah dia menjelang semakin dewasa. Dia berkata di antara orang berdosa. Aku yang paling berdosa. Petrus awalnya dia lihat Yesus itu adalah rabi. Dia panggil rabi, guru. Setelah dia melihat bagaimana siapa Tuhan. Makin dia kenal ini Yesus ini Mesias. Ini Tuhan, dia lihat ini dia. Saudara dia berkata apa? Tuhan pergilah daripadaku. Karena aku ini seorang berdosa. Katakan amin. Makin kita rohani, makin kita dekat, makin dewasa. Makin kita sadar. Lebih banyak doa pertobatan kita. Bukan berarti saya mau kenal, wah dikit-dikit sadarkan dosa. Bukan itu poinnya. Kita butuh yang namanya belas kasihan Tuhan. Dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Ya. Yang keenam, saudara, ketaatan Simon Petrus melakukan perintah Tuhan membuka jalan baginya menuju kepada apa?
kebesaran. Ini bicara tentang apa? Ini yang paling tertinggi. Yaitu apa saudara? Ini surrender. Penyerahan diri. Penyerahan hidup pada Tuhan. Galatia 5 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi apa? Penjala manusia. Akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Tuhan. Jadi saya melihat begini saudara, ketaatan Simon Petrus melakukan perintah Tuhan menyebabkan Tuhan mengubah jalan hidupnya dari seorang nelayan biasa menjadi seorang rasul Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketaatannya membuka pintu gerbang menuju kepada apa? Kebesaran hidupnya. Katakan amin saudara. Katakan amin. Jadi saya tuh ingin saudara memasuki tahun 2025. Kita coba belajar. Aku mau belajar taat nih. Belajar taat. Ya, caranya gimana kita bisa bertumbuh dalam ketaatan? Bagaimana cara? Saudara harus punya rencana. Nggak bisa taat tuh nggak direncanakan. Saudara, kayak misalnya kita mau berangkat ke luar kota atau berangkat ke luar negeri. Beberapa kita kan pasti buat rencana dulu, betul gak saudara? Ya kan, rencananya adalah kapan waktunya. Naik pesawat, naik kereta, naik bis, atau naik mobil, atau apa. Itu semua direncanakan. Berapa hari setelah itu kopernya kita bawa, tasnya yang mana, bajunya apa. Semua direncanakan. Lalu di sana mau bikin apa. Ya kan, mau ketemu siapa dan lain. Semua harus direncanakan. Nah, ada banyak orang Kristen tidak pernah bertumbuh dalam ketaatan. Sedangkan kita tahu bahwa kunci untuk menerima segala pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, ya kan, kita bisa dipakai oleh Tuhan, itu adalah kalau waktu kita taat. Nah, bagaimana caranya kita bisa bertumbuh dalam ketaatan? Saya sarankan saudara secara singkat, saya nggak jelaskan lagi. Yang pertama, saudara harus biasakan diri, ya, biasakan diri untuk apa? Membaca Alkitab setiap hari. Semakin saudara suka baca Alkitab, semakin saudara pengen baca Alkitab. Kadang-kadang saudara, waktu saudara baca Alkitab, kadang-kadang kita nggak pernah mau berhenti untuk baca. Itu saking asiknya tuh Alkitab. Karena tidak mungkin, tidak ada orang yang bisa bertumbuh tanpa membaca Alkitab. Saudaraku, tunjukin sama saya orang-orang yang nggak pernah baca Alkitab. Lalu dia bilang dia bertumbuh dalam ketaatan. Tidak ada. Saya bicara tentang ketaatan sejati. Yang bukan cuma sekedar melakukan perintah atau kewajiban agama. Ya kan saudaraku. Yang kedua saudara, ya apa yang ini harus direncanakan. Baca Alkitab tiap hari. Yang kedua, saudara rencanakan begini. Perhatikan saudaraku, ya kan. Jaga hati dari apa? Kekecewaan. Jangan mudah tersinggung dan kecewa. Saya mau kasih tahu, kecewa itu kalau iblis tidak bisa, saudara ya, membuat kita kecanduan narkoba, kecanduan judi, kecanduan pornografi, kecanduan berdosa. Dia akan buat saudara jadi orang suci yang hatinya penuh dengan kecewaan. Selesai. Karena kalau kita sudah kecewa, kita gak akan pernah bisa percaya lagi. Kekecewaan membunuh iman, pengharapan dan kasih. Tanya orang yang sudah kecewa, tidak akan pernah bisa percaya, dia bilang. Tidak akan pernah bisa berharap lagi sama orang yang sudah mengecewakan dia. Setuju saudara, katakan amin. Awalnya kita kecewa sama manusia, sama keadaan. Tapi kecewa itu pasti imbasnya ke Tuhan. Tanya orang-orang Nazaret, mereka kecewa. Yang ujungnya menolak Yesus. Mereka tidak percaya dan tidak ada mujizat. Ambil keputusan, bertumbuh dalam ketaatan. Orang-orang kecewa. Pasti dia ngomongnya gini, aku sudah dengar banyak nasihat, udah banyak dalam firman, tapi hasil tidak ada. Percuma. Ini selesaikan ini saudaraku. Katakan amin. Yang ketiga, coba saudara pastikan tiap hari bahasa roh. Secara pribadi atau bersama-sama. Berbahasa roh. Berbahasa roh. Jangan didengerin. Ada orang-orang pendeta-pendeta yang ngomong bahasa roh sesat lah apa. Tidak usah dengerin. Saudara lihat firman aja. Barang siapa berkata dalam bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri.
Dia berkata-kata kepada Allah. Katakan amin. Nah, buat rencana lagi saudara, yang keempat itu apa? Coba saudara hafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Hafalkan. Kenapa harus dihafalkan? Supaya bisa tersimpan dalam lubuk hati. Kalau firman tersimpan dalam lubuk hati. Kalau saudara ada apa-apa dan saudara berdoa, firman inilah jadi terang. Roh Kudus akan singkapkan firman ini buat saudara. Karena dia bekerja sesuai dengan firman. Katakan amin. Terus saudara mau bertumbuh dalam ketaatan. Bagaimana caranya? Saudara coba disiplin, latih. Seminggu tuh minimal lah sekali. Kalau bisa 3 kali berpuasa. Latih berpuasa. Biasakan berpuasa. Kalau bisa saudaraku, sepanjang minggu puasa. Ambillah puasa. Atau minimal sekali aja. Pokoknya ada puasa. Yang puasa di mana saudara berkata, aku berpuasa untuk cari Tuhan. Untuk kobarkan lagi api cintaku. Ya, rasa hormatku sama Tuhan. Segenku. Ya. Kerinduanku akan Tuhan. Apalagi saudara yang buat saudara bisa bertumbuh. Bawa persembahan persepuluhan. Bawa persembahan. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ada banyak orang berkata, Pak, kalau saya bawa perpuluhan gak cukup, Pak, buat kebutuhan hidup saya. Ya kan? Kalau saya bawa persepuluhan, kalau tinggal 90% gak cukup. Saudara 90% saudara gak cukup, 100% pun pasti gak cukup. Lebih baik saudara hidup dari 90% yang diberkati. Daripada saudara hidup dari 100% di mana saudara mau kendalikan keuangan itu dengan kekuatan saudara. Kalau 90% diberkati, dikendalikan oleh Tuhan, saya yakin saudara tidak akan pernah kekurangan yang baik. Khusus dalam hal keuangan. Kalau saudara membawa persembahan persepuluhan itu. Terus saudara cari, kalau bisa punya saudara komunitas rohani. Yang kita sebut sebagai KUL. Ya, atau komsel. Jadi yang ngajar saudara untuk ada kubu doa yang berdoa bersama. Saudara dilatih untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Itu bisa bertumbuh dalam ketaatan. Saudara datang tiap minggunya. Di luar hari minggu. Saudaraku, coba mulai. Saudara. Terus saudara coba. Ada banyak orang Kristen. Ya kan? Tidak pernah masuk kepada pemuritan. So, kalau di gereja kita ada namanya KOM. Kelas daripada pemuritan yang namanya KOM. Saudaraku. Komunitas orientasi melayani. Tujuan kita dimuridkan supaya kita bisa memuridkan dengan melayani, saudaraku. Saudara harus dimuridkan untuk bisa ngerti, saudara, firman secara utuh, ya, supaya nggak bingung. Ada video ini benar apa nggak? Kalau gitu kita boleh dong Pak kembali lagi kepada keyakinan atau cara kita hidup yang lama, ya. Yang terakhir adalah apa, saudara? Coba saudara mulai bagikan Injil, memberitakan kesaksian hidup saudara. Jadi ada tujuan dalam hidup kita, saudaraku, ya, bahwa saudara tuh kita kan bisa bertumbuh karena kita dilatih, dipimpin oleh seseorang, bapak rohani atau mentor. Tapi kita juga bisa bertumbuh kalau kita punya murid. Kita memuridkan seorang, itu menantang. Kita tertantang untuk bisa bertumbuh. Katakan amin, saudara. Saudara bisa melayani, memuridkan, beritakan Injil. Saudara mulai mengajar. Saudara bisa melayani di gereja lokal tertentu. Saya berdoa, saya yakin kalau saudara lakukan ini di dalam kasih akan Tuhan. Karena saudara rindu makin bertumbuh dalam ketaatan. Saya yakin saudara akan diberkati berlimpah-limpah. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita berdoa, saudara. Kita naikkan nyanyian ini. Mataku tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku ya Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang serahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama. Limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.